itu perikopnya itu adalah pengajaran sesat. Gini, Berarti gini ya. bagaimana? Coba silakan. Ini karena diterjemahkan LAI, makanya rancu ini. Jangan pula kau salahkan LAI. Aduh. Inilah Enggak, kalian kalau betul. ini yang saya Kenapa inilah enggak? kalian kalau sudah mentok LAI Betul. pula yang kalian salahkan. Enggak. Memang di Silakan. dalam kisah 22 ini kan Paulus bercerita kepada orang Yahudi tentang pertobatan dia ya. Ya, tentang pertobatan dia, makanya dia bercerita. Tapi kenapa Paulus ini apa dia karena buta kali ya Bang Loding, waktu itu buta nih, dia nggak mendengar kali. Kenapa jadi beda ini? Ya memang beda. Coba kamu cari tahu kenapa jadi beban sama saya. Saya cuma kasih itu ayatnya kalau kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Loading sendiri. Senyamannya di kuping Bang Loading. Kalau itu buat diri sendiri. Oh, siap. Kalau ini aux jam berapa? Kalau AUX itu untuk musik. Kalau Bang Loading mungkin ada pengen pakai backsound atau apa, nah itu fungsinya AUX-nya. Mau digedein atau apa. Tapi kalau Bang Loading mau itu mending di jam itu aja, jam setengah 3 atau jam 3. Oke, Ya, jam standby di 3. situ aja dia. Oke, begini boleh. Cek 1 2 3, 3 2 1, makan 3 bayar 1, itulah Oten. Aman. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja Bang Loading ya. Oke, siap Bang Aska. Siap. Teman-teman semua dibantu dulu, sabar Bang Asga. Dibantu iya. follow-follow Bang Asga. Bang Asga ini orang yang Orang yang selalu melayani saya di Jakarta, Bang Asga sama siapa? Bang Eriko Caniago. Masya Allah, Masya Allah. Dibantu follow-follow beliau teman-temannya. Nah, kalau yang di sebelah ini insya Allah sedikit lagi malaikat mau datang. Lama sekali dia. Oke, thank you Bang Halo. Loading. Lanjut Bang Loading ya. 4, Siap. 3, 2. Ya, makasih Bang Loading. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Gimana Bang Loding? Sudah sampai ternate? Ya? Sudah, aman. Ya, puji Tuhan lah, aman saya selalu. Oh, Gimana itu, sampai? Bang Gimana? Asgai kemarin kameramen ya? Iya, Bang Asga itu yang bagian kameraman kemarin itu. Oh, dia ya. Oh, iya. Open cam Bang, biar kita ngobrol santai lagi. Kita selesaikan yang semalam tertunda tuh. Masih siang kerja. ini Bang Loding, masih kelihatan ini. Abang gimana kabar? Pulang dari situ ndak apa-apa kan? Istri nggak cakar-cakaran kan? Aduh, di belakangin Bang Loding, kita tidur di belakangin, aduh. Teman-teman, beliau ini yang kemarin malam diskusi sama saya offline itu. Beliau ini, teman-teman. Beliau orangnya ganteng, bagus sekali. Cuma saya yang Kristen. Dia Cina loh. Di Cina dia, Masya Allah, luar biasa. Mantep Bang Loding ini, mukanya imut-imut. Imut-imut apa dalam hatinya? Begini wajah orang timur. Tapi keren, Bang Loding keren banget. Keren. Sebenarnya kemarin saya agak sedikit deg-degan itu Bang Loding ya. Deg-degan apa Bang? Takut diapa-apakan begitu? Iya Gini, coba kan. tapi abang apalah open cam biar enak lah, saya punya kawan penonton di bawah. Nggak enak juga perjanjian kekal kan? Jadi kemarin itu saya agak sedikit ini Bang Loding agak sedikit kagok juga karena kan banyak orang kan. Jadi pikir saya, waduh, ini kalau saya diikat habis saya. Bercanda. Tidak. Saya tahu Bang Loding baik kok. Iya, buat apa? Saya cuma mau bertemu saja kan. Kita bertemu, kita ngobrol santai begitu agar bagaimana. Kan kita kalau diskusi ini kan kita sepakat agar tidak sepakat begitu. Cuma abang kemarin itu istri abang sampai malu jawaban abang begitu loh. 3, 2, 1. Tapi Bang, saya mau tanya, apakah pemahaman abang itu abang hanya main-main? Apakah itu model serius? Memang pemahaman abang begitu? Serius kan kemarin nggak lihat saya serius. Serius kan? Tapi bisa dari mana? Apakah abang sudah tanya pendeta abang? Apa? Saya nggak pendeta, nggak ada pendeta Bang Loding, nggak ada saya pendeta.
Ya sudah, jadikan saya pendetamu saja kan, biar kita Saya justru pendeta. hmm? Abang yang pendeta, sudah diangkat jadi Iya, pendeta. diangkat sendiri. Waduh, mak, jemaatnya siapa? Anak sama istri jemaatnya. Bahaya itu. Bang, nanti apa? Insya Allah tahun-tahun ini juga, saya kemarin kan telepon sama pendeta Michael, yang Ya. muda itu kan. Nah, yang Oh, diskusi sama Pak Budi Asali. Jadi, dua yang kita mau adakan ini. Kalau bukan di Ternate, berarti di Jakarta. Nanti Pak Pendeta Michael sama penatuanya. Begitu. Di oh, Jakarta. Mm-mm. Tapi di debatnya hmm, tertutup. Kalau masuk bayar, kata beliau. Karena bayar. Wah, gitu. tuh, saya Pelayan. kalau bayar. Nggak ada akses VIP buat saya. Kenapa? Nah, Nggak kalau ada untuk akses. kalau untuk abang itu gampang, nanti saya rekomendasikan masuk, enggak masalah. Begitu. Oh, ya. Pokoknya bila perlu yang oten-oten itu saya rekomendasikan, aman lah, masuk lah. Saya sama Iya. beliau ini. Insya Oh Allah mau gitu ya. diadakan di Jakarta, tapi nanti beliau musyawarahkan dulu karena beliau ini harus diatur oleh gereja kan, beliau bilang. Tapi insya Allah Oh, direncanakan tahun-tahun ini. Bunda itu Arlin, makasih Bunda. di Jakarta di mana? Beliau di Jakarta Pusat, Jakpus. Aman itu. Masih Jakarta aman. Iya, saya itu di mana-mana saja. Wong, kita datang dengan niat baik kok, memberitakan kebenaran. Apa yang kita takut, kan? Contoh Mantap. kemarin saya masuk ke dalam gereja itu, walaupun orang-orangnya belum syahadat, yang penting sudah gerejanya saya syahadatkan. Saya tuh Tapi bang, kemarin berapa orang gitu ya kenapa? kemarin ya? Kemarin tuh berapa orang ya? Banyak itu yang temannya Bang Rodi Iya, kemarin. banyak. Kalau yang semalam itu kawan-kawan Hmm. saya itu banyak. Bang Asga, Bang Lutfi, Bang Eriko Caniago, baru abang siapa lagi itu kan, yang badannya agak besar itu, Oh beliau iya itu. saya lupa namanya. Ya. Nah, yang Itu dia ketemu sama abang. nah, itu rupanya satu komplek sama saya dia. Waktu saya Oh itu. datang, saya udah ngobrol. Saya tanya di mana Bang tinggal? Dulu di Jatimulya. Sama saya juga perumahan Jatimulya. Bang, saya mau tanya bang, apa ini serius ya? Apa yang abang masih bertahan di kekristenan dan apa yang membuat abang belum menerima Islam? Coba silakan, ini mode serius coba. Yang pasti saya sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi ya. Makanya nggak bisa saya Bang Ruding untuk meninggalkan Kristus. Kalau Siapa yang bilang kamu tinggalkan dia? Aduh. NKRI gitu kan ya. Saya tidak suruh abang tinggalkan dia. Saya yang masih bilang sama abang, Ya. apa yang membuat abang masih bertahan di Kristen dan apa yang membuat abang belum menerima Islam. Bukan saya tanya kenapa abang Ya. tidak tinggalkan Yesus. Beda. Saya masih bertahan di Kristen itu karena dasarnya saya sudah menerima kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu aja Bang Rudi. Nah, ada satu lagu yang Banyak ya, mengatakan begini. banyak. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana engkau imani? Coba. Ya Tuhan kemarin yang kita mana? diskusi lah. Iya, Tuhan yang mana? Jadi bang, apakah sampai sekarang abang itu meyakini bahwa Kristen itu menganut betul-betul ajaran Yesus? Atau ajarannya Paulus bang? Ini saya tanya serius bang. Ajaran Kristus Bang Rudi. Oke, ajaran Kristus. Iya, baik. Gimana ya? Kalau Kristen ini kan artinya pengikut Kristus. Benar tidak? Betul. Oke, Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, apa yang kalian ikuti dari Kristus? Jasmine naik. Tidak ada orangnya. Mau kasih naik di mana orangnya? Ya Allah ya Rabbi. Dia masih belajar di tempat kodonditan. Kemarin kan sudah kita bahas-bahas lagi, nih. Bukan bahas lagi bang. Maksudnya begini.
yang saya sampai sekarang itu saya belum menemukan ini Bang, apa pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Itu. Tapi yang di Yohanes itu Thomas dan Filipus dia bertanya kan manggil nama Tuhan itu. Iya, bagaimana Guru, bagaimana Tuhan, Bang? Bagaimana? Tuhan. Jadi Tuhan bagaimana maksudnya? ya, Coba. jadi saya menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus karena dia sudah. Jadi nanti kalau saya begini ditangkis lagi mah Bang Loding sono sini jadi panjang. Selagi abang pakai data itu tidak masalah. Yang bermasalah itu abang tidak pakai data. Kan kita diskusi harus pakai data Bang. Begitu. Maksud saya pakai data coba. Ya. Coba saya mau dengar abang punya penjelasan gimana. Jadi Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Iya. karena besarnya kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap manusia pasti ingin masuk surga. Ketika dia lahir, bertumbuh, ketika dia mati, pasti kan dia rindu untuk ke surga. Makanya tujuan hidup saya sudah pasti dalam kekristenan ada surga. Itu Yohanes 3 ayat 16. Demikian juga kalau di Bang Loding kan di Islam juga rindu semuanya ke surga. Kan nggak ada yang mau ke neraka. Oke. Bisa tidak abang kasih satu ayat kepada saya, jaminan surga Yesus kepada Kristen. Jaminan surga Yesus kepada Kristen. Begitu. Iya, itu di Wahyu banyak di Wahyu. Iya, mau di Wahyu ke, mau di kayu ke, mau di pasar ke, yang penting data. Coba. Jaminan Yesus kepada Kristen. Contoh kalau di dalam Islam kan ada di dalam Quran Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Kan ada di situ. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, dan ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati selain bergembiralah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, itu. Di dalam Yohanes 14 tentang ayat 1 yang mana kita bicarakan itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percaya kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan ke sana dan mengajak kamu tinggal bersamaku. Nah, jadi Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku pergi, kamu pun berada. Artinya ada kepastian ketika Yesus berkata tentang rumah Bapa. Makanya Kristen itu pasti, saya pengikut Kristus pasti masuk surga dan ke rumah Bapa. Itu Yohanes 14 itu berkata. Kan murid-muridnya berkata kan, di manakah kamu jalan itu? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi Terus semua manusia kalau mau datang ke rumah Bapa harus melalui Yesus Kristus. Dan di rumah Bapa melalui pengajaran di Yesus Kristus. Betul? Iya, betul. Oke. Pengajaran Yesus Kristus dengan pengajaran Nabi Muhammad sama apa beda? Kalau pengajaran Nabi Muhammad saya kurang paham ya. Tapi kalau Kristus seperti itu Bang Loding. Oke. Gimana pengajaran Musa, pengajaran Yesus sama apa beda? Ya, jadi samanya menyebutkan satu Allah. Satu Allah. Ya. Oke. Musa pun Satu berkata Allah. begitu. Tapi ingat ya, kan tadi bertanya, jaminan Kristen itu apa? Udah pasti surga, Yohanes 14 itu. Iya, jaminan Yesus kepada Kristen. Itu. Dimanapun di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana
Di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setiap orang yang mengaku dengan lidah dan percaya, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesuslah Itu perkataan siapa, satu-satunya. Bang? Hah? Perkataan siapa tadi yang abang? Barang siapa yang Yesus. mengaku dengan lidah? Enggak, yang Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu saya tidak tolak. Itu Yohanes Pasti. 16 nomor 4. Pasti Akulah Paulus jalan lagi. dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Nah, sekarang abang mengatakan tadi begini. Barang siapa yang mengakui Yesus dengan mulutnya, benar kan? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul? Iya, Itu perkataan siapa? Paulus. Jadi gini, Paulus memang tidak hidup di zamannya Kristus, tapi Paulus bertobat karena Yesus sendiri datang ke dalam pribadinya. Sehingga Di mana itu datang itu? di dalam Kisah para 7, Coba dibaca. Paulus mau merencanakan pembunuhan di Damsyik. Tapi dalam perjalanan Yesus Kristus menampakkan, tapi dengan cahaya ya. Disitulah pertobatan dia. Nah, artinya memang pertobatan Paulus itu Yesus sendiri yang hadir. Memang dia tidak hidup di zaman Yesus, tapi ketika pertobatan itu Yesus pilih dia menjadi rasulnya, sehingga dia memberitakan tentang Yesus. Nah, penyebutan tentang keselamatan Yesus Kristus itu dari Paulus. Tapi ingat juga, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Oke. Berarti coba Anda Anda punya Bible situ tidak, Bang? Baca Bible lah. Korintus 1 Korintus 15. Anda kan mengutip surat Paulus. 1 Ya. Korintus 15. Coba baca. Apakah begitu konsep keselamatan menurut Paulus? Dan apakah konsep keselamatan seperti itu diiyakan oleh Yesus atau tidak? Berarti kita double lagi nih debatnya ini. Iya. Nggak kelar ini. Iya, Anda kelar lah. Mau sampai kapan kita kelar? Belum kelar ini berarti. Belum kelar. Selagi abang masih menuhankan Yesus ya tidak kelar-kelar. Astaga naga. Korintus berapa? Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang dulu. Bantu tap-tap layar. Jangan lupa love orange teman-teman. Korintus 1 berapa? Korintus 15. Ini Korintus ya. Iya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami 1 katakan bahwa Korintus 5 nomor 5. Sorry, salah. 1 Korintus 5 nomor 5. ya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis, sebab sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, itu bagaimana itu? Coba abang jelaskan itu. Bagaimana itu coba? Ini apa? Ini tentang apa dulu? Memang kalau Baca tuh. kalau nggak tahu apa, bukan nggak tahu cerita dari pasal 5 ini kan harus tahu dulu dia. Iya, makanya itu tugas abang menjelaskan kan. Tidak mungkin Iya. saya menjelaskan kitab kalian kan? Iya. Coba. Coba. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar, kita dengar penjelasan dari beliau ya. Iya. Jadi orang ini tentang dosa dalam jemaat ya, tentang dosa dalam jemaat ya. Di mana di pasal 5 ini ada dosa percabulan. Tentunya kan percabulan itu sangat ditentang ya, nggak boleh. Terus makanya Paulus bilang roh percabulan itu yang harus diserahkan kepada iblis, sehingga
tubuhnya binasa agar rohnya diselamatkan kepada hari Tuhan. Mm-mm. Emang 1 Korintus 15 juga yang berkata begini Bang Noding, yang tentang pokok anggur yang benar ya. Yohanes 15, Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Ketika engkau tidak berbuah di dalam aku, maka aku akan potong dan aku akan bakar. Nah, jadi memang pengertiannya memang seakan-akan keras ya atau sadis, tetapi intinya lu harus berbuah di dalam pokok anggur. Kalau tidak berbuah akan dipotong, seperti kita melihat tanaman saya nih, ketika ada Kok yang bagaimana kering kita itu kok kita ya sudah ngomong jadi buah-buahan? ya Di situ saya kan, di baca situ saya tahu ceritanya. Di situ kan ya begini. Itu orang yang berbuat dosa pencabulan antara ayah dengan apa? Antara anak dengan ya orang tua, kan? Di satu ya jemaah di Korintus. Maka Yesus ya mengatakan, orang ini harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kenapa? Supaya tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari menurut Tuhan. Tuhan. Benar? Benar. Nah, berarti konsep keselamatan menurut Yesus dalam orang yang berdosa itu ada sangkut paut dengan iblis apa tidak? Ya bukannya kerjasama ya, memang diserahkan kepada iblis ini dalam ayat ini. Iya, iya itu. Supaya kalau tidak diserahkan kepada iblis, rohnya selamat apa tidak? Coba, menurut ayat itu. Tidak. Tidak Karena kan selamat. masuk dalam roh Iya. pencabulan itu, dosa itu. Ya, berarti Ya. kalau orang itu serahkan kepada iblis supaya rohnya kenapa? Ya, supaya rohnya itu diselamatkan, tubuhnya Diselamatkan. binasa. Berarti keselamatan menurut Paulus ada sangkut paut dengan Dosa, iblis. iblis. Iya, tapi Benar kan? iya, tapi kan ini kan rohnya supaya diselamatkan. Emang seperti Sementara yang di tadi dalam saya Matius bilang. Sementara di dalam Matius 3 nomor 2 kata Yesus itu kalau berdosa itu cuma bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata Yesus suruh bertobat. Coba. Sementara Paulus mengatakan orang berdosa itu kalau mau dia diselamatkan, berarti rohnya tubuhnya itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Paulus berarti di sini maunya begini Bang. Paulus mau mengatakan begini, pokoknya orang-orang yang berdosa agar rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan, maka dia ini harus kita serahkan kepada iblis. Harus kita serahkan kepada iblis. Tubuhnya harus kita serahkan kepada iblis agar binasa. Supaya rohnya, makasih Umi Laila, supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, sementara pengajaran Yesus tidak. Pengajaran Yesus suruh bertobat. Mana yang betul? Coba abang ikut. Kenapa tidak ikut pengajaran Yesus? Tetapi abang mengikuti pengajaran Paulus. Coba abang terangkan saya ayat itu. Abang terangkan kepada saya ayat itu bagaimana. Saya kasih waktu, silakan. Jadi di 1 Korintus 5 ini tentang dosa percabulan, memang Bang Loding ya, memang ini Paulus apa Yesus? Paulus ya? Kenapa? Macet, mama macet, macet. Ya karena dosa itu kan sudah menjalar di jemaat itu ya. Dosa mau menjalar atau tidak, tetapi menurut Paulus Bang, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kenapa? Supaya tubuhnya binasa agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, konsep semacam apa itu? Coba Anda jelaskan kepada saya. Coba.
Makasih abangku, Abang Ami, makasih jejak Itu melakukan kasiran. jadi bukan konsep keselamatan yang dimaksud Yesus ya. Bukan. Iya, itu konsep Kalau keselamatan iya yang kalau dimaksud Paulus. ya kalau Paulus kan tidak bisa dia menyelamatkan jemaatnya karena dia bukan Tuhan, Bang Loding ya. Jadi menurut Oke. Paulus ini, Pengajaran Yesus ya sama jadi pengajaran Yesus sama pengajaran Paulus sama apa beda? pengajaran Yesus sama pajan Paulus, Ya, sama apa beda? ya samanya pasti mengarah kepada Yesus yang dipermuliakan. Pengajaran Yesus sama pengajaran Paulus sama apa beda? Kalau pengajarannya emang ada bertolak belakang, tetapi intinya dari surat Korintus surat Paulus itu pasti memuliakan Yesus. Coba, saya mau tanya sama apa beda? Itu dulu. Belum kita ke ayat lain loh. Ayo. Ayo. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kok orang-orang pada permasalahkan Paulus ya? Saya juga bingung. Oke. Kenapa Anda permasalahkan Paulus? Mari kita Iya. kaji. Buka Matius 7 nomor 15. Coba Bang Ludi buka. Matius berapa? Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Ini ajaran tentang kesesatan ya, ajaran sesat. Betul ya? Hmm. Bentar ya. Mana? Ayat berapa? Ayat 15. 15. Ya. Iya, 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Gitu ya Bang Loding ya? Hmm. Seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi, apa maksudnya? Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Mu di situ siapa? Pada orang percaya, murid-muridnya. Murid-muridnya. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Nabi Muhammad apa Paulus? Jujur. Yang datang kepada muridnya. Kenapa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Nah, yang datang kepadamu, mu di situ murid-murid Yesus. Yang Ya. datang kepada murid-murid Yesus ini Nabi Muhammad apa Paulus? Paulus. Paulus. Itu satu. Yang kedua ini. Yang itu satu dulu. Yang kedua ini. Coba kamu buka di dalam Matius 24 nomor 23. 24. Nomor 23. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Percaya apa jangan percaya? Ya, dalam ayat ini jangan percaya. Jangan percaya. Ya, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Mesias di mana? di Damsik. Percaya apa jangan percaya menurut Yesus? Itu kenapa saya bilang dia memang ketemu dengan Yesus. Yesus sendiri yang bicara. Coba buka dulu Kisah Baik, Para Rasul. tapi sebelum itu Yesus mengatakan apa? Percaya apa jangan percaya? Iya, tapi yang dimaksud di sini adalah tentang akhir zaman ya, Bang Loding. Akhir zaman, ingat lu, akhir zaman. Jadi di dalam jadi
ketika akhir zaman itu pasti ada tanda-tanda. Satu, permulaan penderitaan. Kedua, siksaan yang berat. Bahkan ada pengajaran palsu, Mesias palsu. Jadi Begini jadi abangku. konsep di dalam Ketika saya Matius kasih, ini, ya, konsep di Matius ini dia silakan, menceritakan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, sedangkan Paulus kan hadir ketika Yesus naik ke surga, dan waktunya itu memang jarak itu nggak jauh-jauh banget ya, Bang Loding, sehingga saya pikir bukan Paulus lah yang nabi palsu ini. Ini di ayat Matius ini menceritakan tentang keadaan akhir zaman. Makanya Yesus ingatkan di akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu yang memakai namaku Mesias di mana-mana. Itu Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang percaya sekarang yang menerima Yesus itu, kita udah diwanti-wanti supaya jangan percaya terhadap nabi palsu yang datang memakai nama dia. Nah, kalau menurut saya Paulus itu ya, Paulus itu tidak nabi palsu, karena perjumpaan dia dengan Yesus itu di Damsyik, Yesus sendiri yang turun menjumpai dia. Oke. Yang pertama, ini yang saya lanjut dulu. Yang saya tangkap dari Matius 28 ini. Nah, bahkan ada juga nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi tentang akhir zaman banyak tanda-tanda yang Yesus sudah beritahukan, gempa bumi, perang, ya, bahkan pengajaran-pengajaran sesat. Itu Yesus sudah ingatkan. Tetapi bukannya Paulus yang menjadi nabi palsu, bukan. Yang saya tanyakan Bang begini, ya, perhatikan baik-baik Bang di situ ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi Palsu. yang akan datang. Tadi di ayat mana ya? Di dalam Matius 7 nomor 15. Coba pelan-pelan kita belajar ini. Ini kan kita berdua belum pernah diskusikan kan? Saya mau coba latihan saya punya ini dulu. Coba. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik? Jadi di sini memang tentang pengajaran yang sesat. Iya, pengajaran yang sesat, saya tahu. Nah, itu Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ya. Nah, sekarang saya pengen tanya sama abang jujur, yang datang kepada murid-murid Yesus ini, Paulus apa Nabi Muhammad? Itu yang saya pengen tanyakan. Alhamdulillah. Yang datang kepada murid ini, ya Paulus. Nah, itu satu. Yang kedua, Tapi Yesus ya, mengatakan sabar. Yang kedua, Yesus mengatakan, apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, percaya apa jangan percaya? Di dalam ayat itu jangan percaya. Itu di jangan Matius percaya. 24 ya. 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 Oke, jangan percaya. Sekarang Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus di mana? Damsyik. Oke. Sebelum itu Yesus mengatakan percaya apa jangan percaya? Coba Anda jelaskan. Jangan percaya. Saya ikutin narasi Bang Loading nih. Terus? Jangan Anda percaya apa tidak? Kalau Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ceritanya ya saya percaya karena dampak dari pertobatan itu Yesus yang dipermuliakan. Makanya gini Bang Loading. Satu hal kenapa saya yakini Paulus itu murid Yesus yang ke-12 diganti ya, karena Yudas kan mengkhianati. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan Paulus. Bahkan ada saksi Ananias. Jadi ada saksi pada waktu itu supaya Ananias datang kepada Paulus ini. Paulus kan matanya buta selama 3 hari. Dan 3 hari itulah Yesus yang datang mengajarkan dia.
Engkau akan kupakai untuk memuliakan. Jadi Paulus sendirilah Yesus yang mengajarkan. Bang, ketika Yesus diutus ke dunia, itu dia pernah tidak menyembuhkan orang buta. Siapa? Yesus itu dia pernah menyembuhkan orang buta atau tidak? Ya, menyembuhkan tuh. Nah, Banyak mukjizat yang dia sudah kerjakan. oke, sabar. Iya, sabar. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus menyembuhkan orang buta, betul? Ya, Ya, yang Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurung ini setelah Kenapa? penyaliban atau sebelum penyaliban? kenapa? Yang Paulus apa? Paulus bertemu dengan Yesus yang berupa cahaya di padang gurun ini setelah penyaliban apa sebelum penyaliban? Sesudah ke penyaliban dan dia sudah di surga. Oke, sesudah penyaliban. Ketika Yesus sebelum penyaliban menyembuhkan mata orang, kenapa ketika Yesus setelah penyaliban membutakan mata orang? Oh, tidak. Jadi jangan dicocok. Paulus matanya buta tidak? Paulus matanya buta tidak? Ayo. Buta. Buta. Bukan buta, cocok buta. logi. Ah, buta. Berarti Yesus sebelum penyaliban dia menyembuhkan mata orang. Yesus setelah Nggak. terjadi penyaliban Gini, dia membutakan gini. mata orang. Yesus yang mana ini Iya. coba? Oke, gini Bang Loding. Ingat ya. Ya. Ingat. Paulus buta karena melihat sinar kemuliaan Yesus yang turun kepada dia. Ingat. Oke, Cahaya yakin. itu yang turun sehingga membuat dia buta. Makanya Yakin. ketika Yesus atau Allah Bapa turun menampakkan, kan tidak ada orang yang sanggup melihat seperti Musa ketika dia di Gunung Sinai. Dia nggak bisa melihat api, artinya kemuliaan Allah Bapa itu. Makanya Paulus buta bukan karena sengaja, tapi melihat sinar kemuliaan Yesus itu sehingga dia menjadi buta. Bukannya Oke. disengaja mau butain ya. Wah, ini jangan dicocok logi lagi nih. Oke, baik. Coba kamu baca kisah para rasul 1 nomor 11. Baca ya. Kisah para rasul 1 nomor 11. Tapi saya mau ngecas dulu nih. Waduh. Oh, ngecas dulu. Ya, cas apa nih? Masya Allah. Coba Bang Loding yang bacaan lah. Saya lagi ngecas ini. Coba gimana terus? Coba ini. Dan berkata ketika Yesus terangkat ke langit ini dikatakan begini. Dan berkatalah Ya. kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini Ya. yang terangkat, Masya Allah, makasih Bang Pito. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang beda apa cara yang sama? Yang sama. Yang sama. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, cara yang sama waktu dia terangkat atau cara yang beda? Tidak. Tidak. Dulu. Yesus datang. Bang Pito baru Yesus selalu Bang Pito. menampakkan diri dengan cahaya ya. Jadi tidak dengan tubuh Yesus sendiri, tapi cahaya. Nah, Sabar. di dalam kisah Jangan para lupa perkataan satu, Yesus. Coba silakan. di dalam kisah para rasul itu, kisah 1, Yesus terangkat ke surga, dan dia akan turun lagi dengan cara yang sama. Itu secara tubuh Yesus itu. Artinya, tapi di dalam kisahnya si Paulus bertobat ini, cahaya saja yang nampak di dia. Cahaya dan suara. Itu beda, Bang Loding. Beda. Dan bedanya apa? Di dalam kisah para rasul itu dia turun di Zaitun, di Bukit Zaitun. Nah, sedangkan di Paulus itu di Damsik. Beda itu. Beda. Yang saya tanyakan begini. Di kisah para rasul itu malaikat itu mengatakan apa? Coba abang yang baca sendiri bagus. Biar saya buka data lain. Coba abang baca sendiri dulu. Coba tes. Tidak. Kisah berapa? Kisah 1 ya? 1 ya? Kisah para rasul 1 nomor 11. 11. Ini saya bacakan nih.
dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan kembali datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya terus? Coba baca dengan baik-baik. Nih. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Cara yang sama. Di dalam Bible mengatakan cara yang sama. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus dengan cara yang sama apa cara yang beda? Coba pelan-pelan. Ya, cara yang sama gini. Di dalam kisah 1 ini, ayat cerita kisah 1 ini, itu Yesus yang terangkat secara tubuhnya. Kelihatan ya, dia terangkat disaksikan oleh muridnya, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dia naik. Nah, tapi diingat juga di kisah ini Yesus ini terangkat berada di Bukit Zaitun. Nah, dia akan kembali ke Bukit Zaitun, sedangkan Paulus itu di Damsyik. Bagaimana sama? Kedua, perjumpaan Paulus itu cuma cahaya dan suara. Bahkan teman-temannya pun mendengar suara itu. Begini Bang, saya kasih pusing abang dengan apa? Dengan perkataan Paulus ya, biar abang tobat 7 turunan. Yang pertama mengatakan begini, ingat yang pertama mengatakan begini. Saya rasa abang belum connect nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Di situ siapa? Murid-murid Yesus. Saya tanya sama Anda tadi, yang datang kepada murid-murid Yesus ini Nabi Muhammad apa Paulus? Anda bilang Paulus. Berarti Yesus sudah dikatakan, ayat itu mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Anda mengatakan itu Paulus. Yang kedua, Yesus sudah mengatakan, apabila ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, percaya apa jangan percaya? Jangan percaya. Nah, kenapa jangan percaya? Karena di Kisah Para Rasul 1 nomor 11 sudah mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke langit ini akan turun kedua kali dengan cara yang sama waktu dia terangkat. Timbul pertanyaan, Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun itu dengan cara yang sama waktu dia terangkat atau cara yang beda? Cara yang beda. Cara yang beda. Ketika itu Yesus sudah menubuatkan, percaya apa jangan percaya? Ya kalau itu dibilang jangan percaya, sedangkan itu suara Yesus ya. Coba di dalam kisah itu kan bagaimana bisa tahu? Oke, ku kasih pusing kamu dengan ayat itu juga. Coba buka. Di mana suara Yesus di situ? Coba buka. Oke. Coba buka. Kisah 9 ya. Oke. Ntar saya cari. Nah, oke. Kisah 9 ayatnya ketiga dulu ya, 3. Ini saya bacakan ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ini cahaya ya, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia ini Paulus bersama teman-temannya nih. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini Yesus yang berkata kepada Saulus. Nah, jawab Saulus di ayat 5. Siapakah engkau, Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi perjumpaan Paulus bersama Yesus itu cahaya yang memancar dari langit dan suara. Ingat ya, cahaya dan suara. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu Yesus terangkat cara tubuhnya. Coba baca ulang pelan-pelan. Baca ulang pelan-pelan.
Pelan-pelan Di ayat dibaca berapa ulang. dulu? Di ayat tadi tuh. Yang Waktu Yesus ketiga. bertemu dengan Paulus. Ya. Detik-detik ketika Ross bertemu dengan Jack. Salah. Apa? Ih, Paulus bertemu dengan Yesus. Coba detik-detik. Coba. Ayat keempat ya. Ia rebah ke tanah. Ia rebah. Ini ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah suatu suara. Ini ketika cahaya dan kedua suara. Suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Tahan. Iya. Jangan dulu gigi dua. Saulus. Iya, sabar. Ya, Saulus. Kenapa? Apa itu coba? Kenapa apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oke. Sejak Tahu kapan nggak? Paulus menganiaya Yesus? Oh, tidak. Ingat, Oh, di tidak. dalam kisah ini Paulus itu berniat jahat untuk menganiaya jemaat Tuhan di Damsyik. Baru niat. Dia mau menganiaya anak Tuhan ya. Dia mau menganiaya pengikut Kristus ya. Dia mau merencanakan bunuh. Nah, sebelum dia Baru tiba niat, Pak Unggul. pada waktunya, itu di dalam perjalanan di Damsyik, Yesus menampakkan diri. Cahaya dan suara. Coba. Iya, coba kamu baca. Apa bunyinya di situ? Coba baca. Di ayat berapa? Itu tadi. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan yang simpel. Yesus menganiaya Paulus atau Paulus pernah menganiaya Yesus apa tidak? Itu dulu. Bukan. Karena dia mau berniat jahat untuk membumbun atau mengkhianati atau membunuh jemaat pengikut Kristus, makanya Yesus itu datang. Mengapa engkau mengkhianati aku, katanya. Oke, sabar. Oke. Coba baca baik-baik dulu, jangan blunder. Ini kita belum maju loh, baru gigi 2 ini. Saya masih stuck gigi 2 nih. Jadi memang konteks ini Yesus sendiri yang datang kepada Paulus karena Yesus tahu nih. Itu di kisah berapa? Kisah 9 nomor berapa? Sabar, itu kisah berapa? 9 sampai 6 boleh. Coba pelan-pelan. Coba buka kisah 9 nomor 7 dulu. Kisah 9 nomor 7 dulu. Catat ini, catat. Biar belajar. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Oke, tahan. Ya. Baca ulang sekali lagi pelan-pelan. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak seorang pun. Oke, yang kedua. Nah, coba di kisah 22 nomor 9. Tapi tidak melihat seorang pun. Iya, coba di kisah Rasul 22:9. Coba. Nomor 9. Mana sih? Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, ya. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar, tapi yang berkata kepadaku tapi mereka tidak mendengar. Yo, saya baca, ingat, saya baca di kisah di kisah 7 nomor 9 ya. Seperjalanan karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Coba baca yang di situ di kamu.
Iya. Per, per. Dan Per. mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Hmm. Per lah ya. Astaga, luar biasa ya. Nah, itu yang kita belajar, saudaraku. Itu. Jadi sangat rancu begitu. Sangat rancu. Sangat rancu jika kamu yang satu mendengar suara tetapi tidak melihat cahaya, yang satu mengatakan melihat cahaya tapi tidak mendengar suara, padahal yang sama. Ini cuma nih. Kalau bukan penulis Betul. yang salah, gimana coba? Atau masih ada jalan keluar lain? Coba silakan. Belum kita maju. Kalau kita maju lebih tambah parah. Lebih baik metode belajar saja. Karena saya pun metode belajar. Bukan berarti saya ini pintar, tidak. Iya. Karena saya belajar. Gitu. Lebih enak kita belajar. Karena kita mencari kan. Bukan kita mau menang kalah. Tidak ada diskusi itu. Tidak ada menang kalah. Mau belajar apa tidak. Gitu. Ya, Karena jadi Yesus sudah mengatakan. Karena di kisah para rasul 1 nomor 11 itu sudah dikatakan ketika orang-orang Galilea melihat Yesus terangkat ke langit, maka malaikat mengatakan apa? Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini itu sama akan dengan dia turun yang kedua kali, itu sama. Sementara Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu pun tidak sama. Tidak sama Oke. caranya. Dan sabar. Dan sebelum itu, ya sabar. Dan sebelum itu, Yesus sudah mengatakan, kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Apapun alasannya, jangan percaya. Sementara kalian ini adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Yesus sudah mengatakan jangan percaya, tetapi kenapa kalian percaya? Nah, di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Dari buahnya lah saja kita tahu. Itu perikopnya itu adalah pengajaran sesat. Berarti ya. Bagaimana? Coba silakan. Ini karena diterjemahkan LAI, makanya rancu ini. Jangan pula kau salahkan LAI. Aduh. Inilah kalian kalau ini yang saya kalian kalau sudah mentok LAI betul. pula yang kalian salahkan. Memang Silakan, di dalam kisah 22 ini kan Paulus bercerita kepada orang Yahudi tentang pertobatan dia ya. Ya, tentang pertobatan dia, makanya dia bercerita. Tapi kenapa Paulus ini karena buta kali ya Bang Loding, waktu itu buta nih. Dia nggak mendengar kali. Kenapa jadi beda ini? Ya memang beda. Coba kamu cari tahu kenapa jadi beban sama saya. Saya cuma kasih itu ayatnya kalau kamu mau belajar. Belum Oke. selanjutnya, bro. Nah, saya mau buka bahasa aslinya dulu ya. Iya, silakan. Wih, bahasa asli. Sejak kapan kau sudah jago dari saya kau nih? Luar biasa kau. Aduh, saya mesti belajar ini. Luar biasa ini. Coba buka bahasa asli. Tak tunggu, cepat. Saya kasih waktu saya 3 jam ya. Iya, aku kasih waktu 3 jam, siap. Sebentar. Iya, saya tidak memaksakan. Sesuai kemampuan Anda. Kalau tidak mampu, lambaikan tangan ke kamera. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Barokah, terima kasih yang sudah kirim gift-gift tadi. Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian. Allah lancarkan rezeki kalian. Bentar dulu. Iya, saya tunggu. Saya masih ngomong sama netizen saya. Bentar. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Masya Allah. Berkat dukungan kalian ya. Luar biasa. Dikencangkan lagi tap-tap layar kalau bisa teman-teman. Kalau bisa tap-tap layar, kasih kencang dulu. Sebentar Bang Loading, saya mau ambil handphone satu lagi nih. Ini nge-lag ini. Iya, saya tunggu. pakai ini Iya, nge-lag. saya tunggu. Bentar. Iya, saya tunggu. Saya tunggu.
uruslah di situ. Kamu kan pasien saya yang rawat nginap kan, jadi tidak apa-apa saya tahu. Rawat di. Iyalah, masa kawan sendiri mau rawat nginap ndak bisa. Tapi asli saya ngelihat Bang Loading ini mukanya imut-imut loh. Saya pikir seram loh, imut-imut mukanya. Kalau saya itu mukanya seperti Van Damme, seperti Rambo, tapi hatinya Cinderella kok kamu. Tadi di ayat ke 9 ya? Ya 9. Ya, kisah 9 nomor 7 sama kisah 22. Ya, bentar. Kisah 9 nomor 7 sama kisah 22 nomor 9. Itu sama-sama kisah para rasul loh. Tidak mungkin. Seharusnya jangan bertentangan. Iya. Oke. Jadi di bahasa yang lain itu beda. Jadi begini Bang Nuding. Kau ini lagi kisah sudah 29 salah. ya. Minta waktu 3 jam, tapi baru 3 menit sudah bersuara. Tadi katanya Kalau 3 jam, tiga- baru 3 menit. 3 jam kelamaan. Oh, ya sudah, silakan. Silakan. Kemarin aja saya 2 jam aja udah panas. Bentar ya. Oke. Silakan. Nih, bunyinya begini. Orang-orang yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu dan ketakutan. Tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya. Ya ingat, tidak mengerti. Jadi ketika Paulus Yesus bicara kepada Paulus, itu murid-murid itu tidak mengerti. Nah, di ayat ini, tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya. Nih, saya saya tunjukkan ya. Tersangka saya mengada-ngada. Bentar. Itu dalam bahasa yang lain ya. Karena itu LA itu kadang-kadang kacau dia. Oh, Oke, versi nih, lain ini. Ya, ini Bang Loading. Iya, Lihat baca. dulu. Katanya tadi buka original teks. Ya ini dulu. Oh iya. Lihat Iya, dulu iya, nih. iya, Lihat dulu. Iya. Tuh. Terjemahan sederhana Indonesia edisi 3 dan 4. Ya. Orang-orang yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu dan ketakutan, tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya. Ingat, ketika Paulus, Ya, itu di kisah berapa itu yang kamu buka tadi? Di kisah berapa? 22 ayat 9. Ya, versi 29. ILT. Jadi enggak. Kok ILT, BLT? Terjemahan sederhana. BLT bantuan tuna lansia. Coba kamu pakai versi apa ini? Aduh. Kenapa jadi BLT? Kau yang bilang BLT, kamu pakai itu versi ILT. Bukan. Kok ILT, BLT? Terjemahan itu versi sederhana. apa? Terjemahan sederhana. Sederhana Indonesia edisi Paulus itu. Nah ini
tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya, kepada Paulus. Tidak mengerti. Mm-mm. Nah, Terus? berarti LAI ini salah nih, Salah. salah nih. Sembarang dia nih. Sembarang LAI sembarang ya. Jadi- Dengar tuh teman-teman. Jadi LAI sembarang jadi ya. Paulus ini disalahin ini. Aduh, kacau. Hmm. Nah, itu. Jadi LAI, waktu jadi LAI itu sembarang ya. Sembarang LAI ini. sembarang dia itu, LAI itu asal aja nih. Padahal pengertiannya bukannya murid-muridnya tidak mendengar suara itu, bukan, tapi tidak mengerti suara yang berbicara kepada Paulus. Paulus. Itu yang kisah berapa? Kisah 22 ayat 9. Kisah 22 ayat 9 versi Indonesia apa? Versi terjemahan sederhana Indonesia, edisi Terjemahan 3.4. sederhana TSI. TSI ya. Ya. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Terjemahan sederhana Indonesia. Ya, TSI. Oke. Coba itu kan kamu buka kisah para rasul 22 nomor 9 kan? Nomor 7 yang TSI. Kita Oke. lihat. Harus satu versi Kisah dong kalau mau kaji. Iya. Bentar. Kisah 9 ayat 7. Betul Iya. ya? Iya. Teman-teman dibantu tap layar teman-teman. Ya. Jadi kisah 9 ini di terjemahan TSI ini orang-orang yang bersama Saulus dalam perjalanan itu sangat ketakutan. Ini kan jelas tadi itu ya. Mereka hanya berdiri terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Nah, mereka mendengar tetapi tidak melihat orang yang berbicara. Nah, sedangkan yang di 22:9 orang-orang yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu dan ketakutan. Tetapi mereka tidak mengerti suara, ingat, yang berbicara kepadaku. Mereka tidak mengerti, mendengar tapi tidak mengerti. Suara yang Yesus bicara kepada Paulus, mereka tidak mengerti, tapi mendengar. Nah, Mendengar. kalau di LAI ini beda lagi nih. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada Atau langsung rubah Tuhan. Ini saya tanya. tidak. Ya. Oh, rubah versi dulu, rubah versi dulu. Berarti ada yang saya tidak cocok dengan LAI. Oke. Nah, kalau yang tidak cocok, saya cocok ganti. tidak ikut. Ya, kalau Saya akan- jadi sekarang ini apakah malam ini di komal saya yang disaksikan 7,5 apakah Tuan Guru mau berahli mau memindahkan versi atau pertahankan dengan LAI atau pindah versi ke TSI? Apa itu? Oh, TSI. Ya, boleh TSI boleh. Oke, TSI. Oke, kita jadi teman-teman mulai sekarang Tuan dan Guru berpindah ke TSI, terjemahan Ya. sederhana Indonesia. Oke? Iya, edisi Oke, kalau begitu. 3.4. Oke, kalau begitu coba kita kembali ke Matius 7 nomor 15. Kita versi TSI ini. Jangan-jangan kamu pindah lagi versi nanti. Ya, silakan. Iya, pokoknya kita Ya, cari. gini, Pokoknya gini. kamu pindah-pindah Gini. versi dulu. Ya, Nanti baru gini, terakhir gini. pindah Tuhan. Iya, Nah, gini. gimana? Bang loading yang versi LAI, saya versi TSI. Jadi supaya saya nggak ribet ya. Oh, Coba. tidak ribet. Kalau kamu ikut versi TSI, saya pun ikut versi TSI.
Oke, terjemahan sederhana Indonesia. Saya cari, saya download di sini. Silakan. Buka di Matius 7 nomor 15. TS terjemahan sederhana Indonesia ya. Kita pakai Ya. itu. Ini- Matius 7 ini- nomor 15. Bang Loding, Hmm. sebenarnya ini juga bagus dia pakai TSI ini karena lebih sederhana tapi mendalam. Nih, Oke, jadi silakan. Matius 7 ayat 15, berhati-hatilah terhadap nabi palsu, bulu domba. Mereka datang ke persekutuan kalian dan seolah-olah mengajarkan ajaran yang baik. Ingat ya, seolah-olah, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Nah, ini Oke. lebih tajam ya. Lebih tajam. Oke, habis itu Tajam baru ya. kita buka di apa? Nah, itu yang satu. Waspadalah terhadap nabi palsu, dia akan mengajarkan yang begitu ya. Nah, coba kita buka di Lukas 24-23. Lukas, 24-23. coba Bang Loding bacakan dulu terjemahan Oke. LAI-nya. LAI-nya. Oke. Nah, coba. Terjemahan tidak. Silakan. Ah. Coba. Lukas 24 ayat 23. Bukan Lukas, Matius 24. Ya, oke. Pada waktu itu, ini terjemahan Kita pakai waktu TSI itu, saja. kalau ada yang memberitahukan, lihat Kristus yang kita nantikan itu sekarang ada di sini atau dia ada di sana. Janganlah kalian percaya. Ini lebih bagus ini bahasanya nih. Sudah, paham. Sudah. Tapi itu apa noise di situ? Kasihan ada live di YouTube Oh. nanti gimana ini? Takutnya noise dulu, ya? noise di situ. Ya. Bentar. Ini Iya, memang siap. Bunyi musik soalnya. musik, betul. Sudah. Ya, sudah. Oke, sudah. TSI. Jadi kita ini mulai pakai TSI ya. Oke. Oke. Nah, Desi oke. aja. Oke, karena LAI kan tadi mentok tadi kan? Mentok Mentok dia. tadi di situ. Oh, Salah mentok dia itu. Salah dia itu. Oke, baik. Ini luar biasa. Masih Bentar, ya. tetap dalam seputaran Paulus ya. Jangan Ya. dulu berpindah. Ya. Ayat Kisah berapa? 1 nomor 11. Kisah 1 nomor 11. Bentar ya. Ini biar teman-teman juga membaca nih. Ini ya, Bang Loding ya. Hmm. Kedua malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Suatu hari nanti, Yesus ini yang sudah terangkat ke surga dari antara kalian
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat pada waktu dia pergi. Wah, ini Oke, lebih keren ini. tahan, jangan. Oke, iya lebih keren. Tahan begitu, biarkan kamera begitu, Oke. tahan, biarkan kamera begitu. Coba kita baca pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika, kedua, coba baca. Kedua, Malaikat itu berkata, mm-mm, hai orang-orang Galilea, mm-mm, kenapa kalian masih berdiri di situ dan memandang ke langit? mm-mm. Suatu hari nanti, Yesus ini yang sudah terangkat ke surga dari apa nih tadi? Dari antara kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat waktu dia pergi. Nah, ini Oke. lebih keren ini. Oke, ini lebih bagus ya. Coba kamu Ya. ketik di situ 1 Korintus 15 nomor 50. Satu berapa? 1 Korintus 15 nomor 50. Ya, bentar. Oke, 1 Korintus 15 ayat Nomor 50, 50 ayat 50. Oke, bentar lo. Ini 1 Korintus 15 ya, ayat 50 ya. Masih seputaran Paulus ini. Dan darah ini tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Tubuh jasmani yang bisa mati tidak dapat masuk ke tempat yang kekal. Oke. Yesus terangkat ke langit dengan tubuh atau tidak? Tubuh kemuliaan itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Di mana datanya? Ayo. Ayo, saya tunggu. Saya tunggu waktu berapa jam? Ayo. 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 Pak. Masih seputaran Paulus kita ya. Biar kamu pusing dengan perkataan Paulus dulu. Oke. Oke. Bentar. Mm-mm. Ini loncat-loncat ini pertanyaan terus aja yang di loncat-loncat ini. Kan masih seputaran Paulus. Oh iya Kan iya. di situ mengatakan ketika orang-orang itu melihat Yesus terangkat ke langit dengan tubuh kemuliaan, ya. Sementara di Ya. dalam 1 Korintus 15 nomor 50 versi TSI, saudara-saudara, saya menegaskan bahwa tubuh kita yang terdiri dari daging dan darah, tubuh kemuliaan itu ada daging dan darah atau tidak? Tubuh kemuliaan itu tidaklah. Oh, tidak ada daging dan darah. Berarti kenapa orang-orang bisa lihat roh berarti? Coba. Tubuh kemuliaan itu daging dan darah atau tidak? Tubuh kemuliaan Lanjut. ya. Kita Bentar santai-santai dulu. kok di sini. Pokoknya malam ini Oh ini saya belum dapat ini tentang tubuh kemuliaan ini. PR apa? Gimana? Jadi wah, banyak PR terus ini. Terus bukan kalau kamu belum dapat, kenapa kamu bawa yang itu? Kan jadi mentok sendiri. Coba. Kalau sama saya biasa, kan kita kan sudah biasa. Anggap saya begini, ini dokter khusus lah gitu.
Konsultasi setiap hari. Catat tuh. Kalau kamu pakai TSI, kamu akan lebih blunder. Contohnya begini ya. Oke, contoh enggak. begini. Saya Ini kasih keren contoh. ini. Iya, contoh. Silakan. Oke. Coba. Kamu buka Lukas 24, 42. Kalau versi TSI. Buka Lukas Oke. 24, 42. Ini versi TSI ya. Ini 24. seputaran versi. Ayat 42. Teman-teman dibantu tap-tap layar. 42. Lalu mereka memberi orang madu kepadanya. Nah, mana yang betul, ikan bakar atau ikan goreng? Sebentar. Memang Yesus ini kan masih dalam dunia nih. Dia belum terangkat, betul nggak? Saya tidak tanya itu, yang saya tanyakan itu mana yang betul? Ikan bakar apa ikan goreng? Ikan bakar ini versi ini, ikan bakar dan sepotong sarang madu. Iya, coba dia di LI, coba klik apa LI? LI ikan apa? Nah, LI itu memang sepotong-sepotong dia ini. Jadi kita mau ikut yang mana, ikan bakar apa ikan goreng nih? Biar enak kita diskusi nih. Saya lebih suka ikan bakar ini. Oh, Sebentar, ikan bakar. Astagfirullahaladzim. Kemarin itu kalau waktunya panjang, saya mau ajak makan Bang Loding. Cuma Bang Loding iya, saya pun mendadak. Abang juga punya waktu itu apa sekali itu. Oke, kita coba. Jadi ini mulai sekarang betul kan? Kamu besok-besok ini sudah pakai apa kan? Sudah pakai TSI kan? TSI aja. Ya, ini saya baca di LAI ya. Ya. LAI ini terjemahnya LAI ini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Udah. Dia cuma ikan goreng doang itu. Tapi di terjemahan TSI dan sepotong sarang madu kepadanya. Bayangin tuh. Ini berarti gimana LAI ini? Kalau di TSI, kalau di TSI berarti seharusnya kamu jangan coba beginilah. Coba kita cek ayat-ayat tadi. Coba kita cek ayat-ayat tadi tuh. Jadi kan ikan bakar dan sepotong sarang madu, betul kan? Betul. Kalau di LAI, waduh ini nggak kelihatan nih. Wah, saya nggak kelihatan di kamera nih, ngeblur. Sudah kelihatan. Ngeblur, Bang Loding. Sudah kelihatan. Iya. Jadi di ikan goreng dan terjemahan TSI bahkan ada sepotong sarang madu. Berarti ada dua menunya ini. Ada dua menu. Masa kau borong dua-dua? Dua menu. Kau pikir Yesus itu masuk di rumah makan? Kok ada dua menu? Iya. Coba dulu baca tuh. Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu kepada Yesus. Tuh, sarang madu ada dua menu berarti. Sedangkan di LAI itu cuma ikan satu goreng menu doang. Iya. Bagaimana itu? Iya, betul. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut lebih apa lagi? Kamu bisa pusing dah ini dengan apa? Dengan LAI dengan TSI. Makanya itu pantas aja ikan goreng sama ikan bakar laku ya sekarang ya. Ya, coba kamu jelaskan sama saya di 1 Korintus 5 nomor 5 itu yang orang TSI itu diserahkan kepada iblis. 5. Ya, TSI coba. Nomor 5. Ayat. Jangan-jangan minumnya teh botol sosro itu. Ayat berapa ini?
Ayat berapa ini? 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, saya baca terjemahan TSI nih. Hmm. Mana sih 5? 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Hmm. Oke, bentar. Nih. Ini 5 ya, 1 Korintus 5 ayat 5. Jadi, secepatnya kita segera berkumpul, yakni kalian secara jasmani dan saya hadir secara rohani, secara ini untuk bersama-sama menyerahkan orang itu kepada Satanas dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya. Kita berharap agar melalui serangan si iblis, naluri yang berdosa dihancurkan supaya jiwanya selamat. Nah, jiwanya loh. Kalau di LA itu rohnya. Ini jiwanya selamat pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Di LA itu rohnya, tapi ini jiwanya ini. Ya. Jadi bukan Nah. masalah jiwanya atau masalah rohnya. Berarti poinnya di situ. Berarti Tidak, benar begini. bahwa Gimana? jadi supaya dihancurkan naluri yang berdosa dihancurkan supaya jiwanya diselamatkan tuh. Jiwanya, bukan rohnya. Iya, saya tahu. Kalau diartikan rohnya. Iya, berarti di situ poinnya keselamatan menurut pengajaran Paulus melibatkan iblis, benar tidak? Coba kita baca Coba lagi. kamu baca baik-baik. Coba kamu baca baik-baik. Kamu baca 2-3 kali dan kamu teliti ya. Saya tunggu, saya akan mendengar. Jadi secepatnya kita segera berkumpul, yakni kalian secara jasmani dan saya hadir secara rohani untuk bersama-sama menyerahkan orang itu kepada Satanas dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasanya. Kita berharap agar melalui serangan si iblis, nalurinya yang berdosa, ingat, nalurinya yang berdosa dihancurkan. Lihat ya, yang jemaat itu kan berdosa, nalurinya yang berdosa dihancurkan tuh, tetapi jiwanya yang selamat. Nalurinya, jadi naluri jemaat itu yang dihancurkan supaya jiwanya diselamatkan. Iya, dihancurkan oleh siapa? Serangan iblis ini. Serangan iblis berarti agar orang itu jiwanya Tuhan Yesus Kristus dengan coba. kuasanya. Dengan kuasanya, dengan kuasa. Iya, Dengan kuasa berarti Yesus. konsep keselamatan menurut Paulus di situ ada keterlibatan iblis atau tidak? Kalau di TSI ini dia menyerahkan Satanas ya, serahkan kepada orang itu kepada Satanas, orang itu kepada Satanas. Ya ada iblisnya nih, Satanas nih. Oke, Ini Satanas nih. ada tuh. iblis. Oke, Satanas. ada iblisnya. Sementara pengajaran Yesus ada di Matius 3 nomor 2. Coba kamu buka itu. Bentar, Matius berapa? Matius 3 nomor 2. Matius 3 tuh ya, nomor 2. Bertobatlah dari dosa-dosamu, sebab tidak lama lagi Allah akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Berarti menurut Yesus kalau kita punya dosa itu supaya kita bisa selamat harus apa? Bertobat. Bertobat. Kenapa Paulus punya itu? Orang ini harus serahkan kepada iblis supaya rohnya diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Coba. Mana yang betul ini? Coba kamu jelaskan. Suatu hukuman itu buat hukuman si manusia itu tuh diserahkan kepada iblis tuh. Jangan mungkin buat Tapi hukuman. jiwanya Nubuatan. Dengar. Nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan melalui kehendak sendiri. Tidak boleh itu. Oke. Coba. Tapi saya ingat cerita begini Bang Loding ya. Saya jadi ingat cerita ya. Saya ingat cerita tentang Ayub. Ayub ya. Nah, cerita tentang Ayub itu
iblis menjumpai Allah dan dia minta supaya Ayub itu dicobai karena kata Allah, kata Tuhan, boleh kami cobai tapi jiwanya jangan. Nah, itu ada tuh di Ayub tuh. Nah, Tuhan izinkan itu supaya iblis mencobai, diserahkanlah Ayub itu kepada iblis. Akhirnya apa? Hartanya habis, anak istrinya pada mati. Tapi jiwanya, kata Tuhan, jangan kau ambil. Iya, yang saya Coba kita tanyakan di buka. sini berarti begini. Yang saya tanyakan di sini berarti konsep keselamatan Yesus dengan konsep keselamatan itu dari Oke, ayat yang ya kamu baca konsep tadi, keselamatannya. begitu. Ya, kalau Paulus dia kan menyerahkan kepada iblis. Mm-mm. Tapi konsep dari Kristus harus bertobat. Nah, mana yang betul menurut kamu? Itu kutanya sama kamu begini dulu. Itu pengajarannya itu sama apa beda itu? Pengajaran tentang pertobatannya supaya orang bertobat itu beda dari Yesus sama Paulus, beda. Beda. Jadi Kristen artinya apa? Pengikut Kristus Yesus. Pengikut Kristus Yesus. Jadi yang harus kamu ikuti perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Makasih Bang Awan. Yang saya ikuti firman Tuhan. Perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Tapi Bang Loding, saya senang terjemahan TSI ini nih, keren ini. Kalau LAI Jangan dulu masa ngeles. itu? Ini mulai ini saya tahu dia punya orang ini karena ini murid saya jadi saya tahu dia punya orang dia ngeles itu. Saya tanyakan pengajaran ngeles. Yesus dan pengajaran Paulus. Oke, pengajaran Yesus sama pengajaran Paulus tadi tentang konsep keselamatan berbeda. Kamu mau ikut yang mana? Saya mengikut yang ada di dalam firman Tuhan, termasuk surat Paulus juga. Oke, baik, termasuk surat Paulus ya. Apakah surat Paulus adalah firman Tuhan? Yang diilhamkan Allah. Semua tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat. Saya cari ya. Ya. Jadi beliau ini tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan lagi teman-teman, tapi beliau masih percaya Paulus. Makanya kita kasih macet dia di Paulus ya. Tapi beliau metodenya belajar, itu yang saya suka. Tar dulu. Nih, coba. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah. Saya buka terjemahan TSI. Ya, sangat, coba saya buka dulu terjemahan TSI ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ingat ya, termasuk surat Paulus ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Tuh, memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di firman Tuhan dalam Alkitab itu, surat Paulus dan surat yang lain itu diilhamkan Allah untuk memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Hmm. Coba jelaskan. Jadi mau itu di dalam firman Tuhan ada surat Paulus, ingat itu sudah diilhamkan Allah sendiri. Iya, coba jelaskan. Ya itu tadi. Sudah jelas ini, mau jelasin Kiai. Oke, baik. Coba kamu baca 2 Korintus 10 nomor 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Mm-mm. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Oke, ayat itu boleh enggak kita melakukan kesombongan? Sebab bukan orang yang memuji diri yang ditahan uji, melainkan orang yang dipuji. Ya, ini nggak boleh. Jadi dosa kesombongan, dosa orang itu kesombongan itu nggak boleh tuh. Enggak boleh. Ya. Halo? Dimarahi dia sama ibunya. Dimarahi. Dimarahi kah? Lagi dimarahi dia. Siapa? Detik-detik terakhir. Jack mau syahadat. Jack siapa? Mau syahadat di mana? Jack siapa yang mau? Oh. Ya, turun dulu. Iya. Oke, siap. Iya. Siap. Iya, siap. Iya. Oke. Selamat malam. Iya, selamat malam. Iya. Oke. Iya. Iya. Turunin. Oh, iya, oke.